Hampir 5 bulan militer Israel terus menggempur wilayah Palestina. Gaza dan tepi barat adalah wilayah yang paling parah terdampak serangan Israel. Lebih dari 29.000 warga Palestina tewas. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, sudah bersama kami relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Refihul Haq, langsung dari jalur Gaza. Selamat pagi Fikri, bagaimana situasi terkini di Gaza? Selamat malam waktu Gaza, Mas Hijol dan Mbak Zega. Memang sampai detik ini pihak Zionis Israel masih terus melakukan serangan-serangannya ke berbagai jalur Gaza. Bahkan informasi yang terbaru yang saya dapatkan bahwa ada truk-truk bantuan yang diusahakan masuk ke jalur Gaza Utara, namun ketika proses pembagiannya ataupun masyarakat sudah berkumpul untuk mengambil truk-truk bantuan tersebut, dan ternyata pihak Israel pun menyerang secara langsung, dan ini dikatakan juga oleh banyak saksi mata dan juga dikatakan oleh tim-tim dokter yang merawat korban-korban tersebut, karena para korban-korban ini dilarikan, sebagian ada yang ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza dan juga ada yang dilarikan ke rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara. Dan memang sampai saat ini korban yang jatuh dari sejak 7 Oktober lalu dari Kementerian Kesehatan Palestina tercatat ada 30.139 warga yang meninggal. Di antara mereka 13.230 adalah anak-anak dan 8.800 lebih adalah dari wanita. Dan juga terdapat 340 tim medis serta 130 lebih jurnalis yang meninggal, dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 71.217, dan kebanyakan dari mereka sekali lagi adalah anak-anak dan perempuan. Dan perlu diingat juga masih ada 7.000 sebenarnya warga yang masih hilang di bawah puing reruntuhan dan masih belum bisa dievakuasi oleh tim evakuasi, karena mengingat situasi yang masih belum kondusif dan juga peralatan yang belum bisa mendukung. Dan memang pembantaian ini benar-benar sangat terjelas sekali, di mana memang seharusnya truk-truk bantuan itu mengangkut bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza Utara, namun setelah penyerangan dari pihak Israel, truk-truk bantuan itu pun malah mengangkut korban-korban yang meninggal, bahkan karena kepenuhan truk-truk tersebut, sehingga memang masyarakat juga menggunakan gerobak untuk mengangkut korban-korban yang meninggal, karena sampai saat ini ada 124 ambulan yang sudah hancur ataupun diledakkan ataupun diserang oleh pihak Israel, sehingga memang tidak bisa digunakan. Dan sampai saat ini juga kelaparan yang begitu dahsyat yang dirasakan di seluruh jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara itu sendiri, di mana sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan merilis sudah ada 7 anak yang meninggal akibat kelaparan. Dan ini memang karena mereka karena kelaparan yang sangat tingkat tinggi, sehingga memang mereka juga saking kelaparannya mereka memakan bahan pangan ternak serta rumputan atau dedaunan dan juga tanaman seperti kaktus. Dan ini memang mau nggak mau mereka makan, karena memang tidak ada makanan yang masuk atau sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza Utara sendiri. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, informasi yang saya dapatkan juga memang perbatasan Karim Abu Salim antara Israel dan juga Mesir juga masih terus diblokade oleh pihak demonstran warga Israel, warga sipil Israel begitu, yang dilindungi oleh tentara-tentara IDF di sana, untuk mereka memblokade truk-truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza, sehingga sampai saat ini krisis yang ada di jalur Gaza ini semakin buruk dan buruk setiap harinya, dan ini memerlukan gencatan senjata permanen untuk memulihkan kondisi yang ada di jalur Gaza. Mas Hijau. Fikri, lalu bagaimana dengan upaya gencatan senjata hingga kini, Fikri? Iya, untuk upaya gencatan senjata itu memang masih terus diusahakan sebenarnya. Sekali lagi yang seperti saya sampaikan pada live kemarin juga, bahwa memang informasi ini memang masih bersifat sementara begitu, bahwa saya mendapatkan informasi bahwa hari Senin tanggal 4 Maret
2024 mendatang akan terjadi gencatan senjata, namun sekali lagi ini masih terus diperbincangkan oleh dari kedua belah pihak karena memang ada perseteruan antara kedua belah pihak di mana pihak Zionis Israel ini menginginkan semua sandera Israel yang ditahan oleh Hamas sebanyak 130 ini mereka ingin semuanya dibebaskan dan dari pihak Hamas atau pejuang Palestina ini mereka sangat menginginkan genjatan senjata permanen, bukan hanya jeda kemanusiaan ataupun genjatan senjata sementara dan juga penarikan penuh atau penarikan full terhadap tentara-tentara Israel yang ada di Jalur Gaza serta pembebasan pembebasan sandera dari Palestina yang ditahan oleh Israel, di mana di tepi barat sini ada sejak 7 Oktober lalu ada 7.250 atau 7.350 yang sudah ditangkap oleh pihak Israel, sehingga di penjara-penjara Israel ini terdapat 9.000 warga yang ditangkap oleh pihak Israel. Tentunya ini membuat membuat kesulitan bagi para negosiator begitu dari pihak Qatar dan juga Mesir. Ya, terima kasih laporan Anda, Fikri, langsung dari Gaza. Silakan bertugas kembali.